Dan saudara, nasib dari Richard Eliezer sebagai anggota Polri pasca vonis 1,5 tahun penjara akan segera ditentukan nih dalam sidang etik. Vonis ringan, apakah Eliezer ini bisa kembali berseragam polisi? Ini kita akan ulas bersama saudara pada malam hari ini bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak Mal. Selamat malam para pemirsa. Pak Arianto, jadi seberapa besar nih peluang dari Richard Eliezer untuk bisa kembali bergabung di institusi Polri? Kalau menurut saya ya sangat besar sekali peluangnya bisa kembali. Nah, sekarang kalau lihat dari hukumnya ya, dari hukumnya sendiri kalau putusan kode etik itu kan ada 6 rangkap ya, 6 tingkatan-tingkatan itu. Jadi nomor 1 ini ada dinyatakan perbuatan tercela, kemudian bisa minta maaf. Kemudian dimasukkan dalam pembinaan disiplin atau pintal atau istilahnya pembinaan lagi itu ya selama 6 bulan atau apa. Kemudian kena denda, kena administrasi. Administrasi itu bisa karena demosi atau mutasi ataupun diberhentikan sampai PTDH yang paling besar. Ancaman hukumannya seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau nanti di kode etik kemungkinannya ada 6 kemungkinan itu apa putusannya. Nah, sekarang kita lihat kesalahannya ya. Seberapa berat kesalahannya ya. Kesalahan daripada Eliezer kemarin itu pertama kali kan diduga dia kasih membunuh ya itu ya. Diduga membunuh, disangkanya itu dia ikut merencanakan dan ikut melaksanakan kan gitu kan. Betul. Tapi kan kalau itu memang iya kan itu ancaman kan berat itu ya, hukuman mati sampai hukuman seumur hidup atau 20 tahun gitu. Tapi kenyataannya hakim kan memutuskan cuma 1 tahun 6 bulan gitu kan. Nah, kalau di dalam kita lihat di dalam kode etik, Pak, peraturan anggota itu bisa di PTDH itu ada 3 aturan yang bisa diberlakukan di situ. Peraturan mengenai Inpres ya, peraturan presiden sendiri nomor 1 2003 itu ya. Anggota polisi bisa diberhentikan kalau melanggar pidana, kan gitu. Bunyinya kan gitu tau, Pak, kalau melanggar pidana. Nah, terus di dalam Perpol dulu pertama kali Perkap namanya, sekarang namanya Perpol. Perkap 14 2011 itu bunyinya begini, Pak. Anggota polisi yang PTDH di PTDH ya, kalau kode etik diputus PTDH itu boleh mengajukan untuk mengundurkan diri itu seperti dulu kan Pak Sambo juga gitu kan, mau di PTDH dia mengundurkan diri itu kan. Tapi mengundurkan diri itu bisa diterima dengan syarat, 1 apabila anggota itu sudah lebih 20 tahun dan kemudian memang baik prestasinya banyak kan gitu ya. Gitu. Dan ini yang kalau ini Perpol yang 7/2020 itu ini yang diperbarui ya jadi 7/2022 ini ya. Iya, itu yang jadi saya ulangi ya. Kalau yang di dalam peraturan yang lama Perkap 14 tahun 2011 ya, itu bunyinya begini, PTDH bisa dijatuhkan kepada anggota polisi yang melanggar pidana yang ancaman hukumannya di atas 3 tahun, tapi pelaksanaannya setelah inkrah. setelah putusan. Oke, setelah putusan inkrah. Kalau belum inkrah nggak bisa diterapkan PTDH itu kalau kita tuduhannya pada pidana gitu ya Pak. Kalau yang baru yang 7 tahun 2022? Iya, ini kan bunyinya jauh berbeda tuh. Bunyinya begini, kalau PTDH, anggota yang PTDH itu boleh mengajukan untuk mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu berarti nanti dia mesti dapat hak pensiun dan sebagainya Pak itu nanti kan gitu kan. Nah, terus kemudian boleh mengundurkan diri tapi dengan catatan itu tadi. 1 ya, kalau sudah 20 tahun ke atas, kemudian mempunyai rekod yang baik gitu ya. Terus yang ketiga, tidak diancam hukuman pidana 5 tahun ke atas gitu. Oke, kalau kita korelasikan dengan vonis dari Richard Eliezer ini, Richard kan hukumannya kan cuma 1 tahun 6 bulan. Berarti dia tidak termasuk kategori yang paling berat, Pak, gitu. Oke. Jadi dari Perpol maupun dari Perkap dari 14 2011 maupun dari Perpol yang sekarang ini itu tidak termasuk dalam yang kategori yang berat karena hukumannya kan cuma 1 tahun 6 bulan. Ini tidak pantas dia di PTDH. Itu gitu Pak. Jadi pasti dia lebih ringan daripada itu. Berarti kalau mengacu pada pasal Perpol 7 tahun 2022 ini kemungkinan besar Richard Eliezer bisa kembali untuk menjadi anggota Polri. Tidak ada PTDH begitu. Kan dia kan belum di ini. Tidak vonis diponis. Betul. Kemudian kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan kepada anggota
anggota Polri bila dipidana penjara tanpa batasan waktu ini berarti sudah tidak berlaku lagi, Pak. Mohon Nah, itu koreksiannya ini. kan bunyinya kan segini Pak, sekarang kalau kita berpikir kepada aturan nih Pak, kode etik itu Pak. Kode etik itu menjatuhkan PTDH itu kepada polisi yang memang sudah tidak pantas untuk dipertahankan di lingkungan kepolisian kan gitu. Ya kan, PTDH berarti itu orang itu pasti punya niat jahat, karakternya jelek, jahat, bohong, tidak jujur dan sebagainya, sehingga dia tidak pantas lagi ditaruh di polisi Institusi sehingga Polri, dia harus ya. keluar. Itu logikanya Pak begitu. Kalau Nah, dari kalau logika sekarang yang Anda sampaikan itu berarti Richard Eliezer tidak masuk dalam hal itu ya? tidak masuk dong. Dia kemarin kan hanya dituduh saja karena waktu itu kan prahara polisi ya. Ada peristiwa besar gitu, kemudian pembunuhan dilakukan oleh Pak Sambo dengan anak buahnya. Pada waktu itu pertama kali, bulan pertama kali kan dipikirnya kan dia itu suatu geng yang ikut-ikut merencanakan dan membunuh. Bunyinya kan begitu Pak dulu kan. Betul. Tapi kenyataannya setelah 6 bulan dalam persidangan, ternyata dia itu hanya karena terpaksa, kemudian jujur, kemudian akhirnya kan kriteria daripada yang dia untuk dipecat itu kan nggak ada Pak. Dia jujur, di dalam persidangan dia seorang yang disiplin, taat pada atasan, gitu kan. Itu dan selama ini tingkah lakunya baik, prestasinya baik ya. Dan Baik. dia menyadari kesalahannya gitu kan. Nah, kayak gitu mau diperlakukan sebagai orang jahat sehingga dia tidak pantas untuk jadi anggota polisi. Nah, itu kan melanggar daripada ini kan gitu kan. Kalau Sederhananya kita seperti itu, Pak. Kalau nanti dalam proses persidangan kode etiknya nanti apakah juga nanti akan berjalan secara cepat begitu? enggak, saya kira kemarin itu kan ya polisi dia under pressure ya waktu itu ya. Ya, karena seakan-akan polisi kok menutupi kejahatan waktu itu ya, sehingga Iya. dia akhirnya sidang cepat, sehingga pembuktiannya enggak seperti dalam persidangan itu kan. Baik. Sehingga orang dianggap obstruction of justice yang 6 orang itu. Ternyata di dalam persidangan itu kan mereka sama sekali tidak melakukan obstruction, tapi mereka yang melaksanakan kan Pak Sambo, bertanggung jawab sendiri kan itu kan, bunyinya kan kayak gitu. Terakhir Itu Pak nanti Arianto, berarti kita mengacu pada Perpol nomor 7 tahun 2022, berarti kemungkinan besar menurut Anda Richard Eliezer tidak akan di PTDH dan kemungkinan masuk besar dalam akan kembali menjadi anggota Polri. ya, saya yakin karena melihat karakter Richard seperti itu dan hukumnya seperti itu, dia tidak pantas masuk di dalam PTDH, Pak. Karena tidak masuk dalam kriteria itu gitu. Baik, kita nantikan seperti apa nantinya, bagaimana jalannya sidang etik profesi yang nantinya akan dilakukan terhadap Richard Eliezer. Terima kasih banyak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam Terima sehat, kasih. Pak Arianto.